Selamat sore pemirsa Duta TV, Jumat sore, Jumat Inspirasi. Seperti biasa, setiap hari Jumat, saya Diana Rusyanti menjumpai Anda. Tentunya untuk mengajak Anda untuk berjumpa dengan dia yang kehidupannya, kiprahnya, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita. Kali ini ada sosok istimewa hadir di studio Duta TV, lebih tepatnya di warung secangkir kopi ini. Beliau yang melihat wajahnya dan mungkin pernah mengenalnya tentu akan ingat. Dia juga dikenal sebagai tokoh lingkungan, yaitu Bapak Insinyur Sarwono Kusumaatmadja. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Perubahan Iklim KLHK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Terima kasih, selamat sore. Ya. Kita mengenal beliau juga tentu saja sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada zaman Gus Dur ya waktu itu ya. Jadi apa sekarang kegiatan Bapak saat ini, Pak? Ya, jadi penasehatnya Bu Siti Nurbaya. Di KLHK ya. Nah, kemudian biasalah kalau orang kayak saya ini jadi komisaris sana, komisaris sini gitu. Jadi penasehat sana, penasehat sini gitu. Keliling, ngomong sana, ngomong sini, itu aja. Oke, nah ini kedatangan ke Kalsel, lebih tepatnya di Kabupaten Banjar ya, ada kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup di sana. Apa yang di eventnya apa gitu? Eventnya adalah peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada bulan Juni, tanggal 5 sebetulnya, tapi dirayakannya sekarang. Dan juga memperingati Hari Keanekaragaman Hayati Dunia yang seharusnya diperingati bulan Mei, tapi karena susah cari waktu yang ngepas gitu ya. Oh, kemarin soalnya ada Ramadan, ada. Iya, jadi tiap daerah tuh cari tanggal masing-masing. Di Kalsel tuh jatuhnya ya kemarin itu begitu. Jadi kemudian temanya adalah tentang keanekaragaman hayati, pangan dan kesehatan. Oke, Pak, kalau melihat kata-kata sudah bicara Kalsel, walaupun kemarin eventnya ada di Kabupaten Banjar, Kalsel secara keseluruhan, dalam pandangan Pak Sarwono kalau dilihat dari pengamatan lingkungan, apalagi katanya kan ini di sini memang penghasil batu bara, termasuk sebagian dari penghasil batu bara. Kondisi Kalsel itu seperti apa sih dari kacamata lingkungan? Unik ya, karena berbeda dengan banyak daerah lain di Indonesia. Kalimantan termasuk Kalsel ini terbebas dari bencana geologi, yaitu gempa misalnya, berapi ya di sini. Dan juga bebas dari bencana vulkanik. Gitu. Jadi dari sudut itu risiko bagi Kalsel adalah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan, itu satu. Kedua, dari kekeliruan pilihan dalam membangun. Itu aja. Jadi kalau itu dua hal itu bisa diatasi, nah saya kira bukan hanya Kalsel tapi seluruh Kalimantan itu akan menjadi sangat atraktif. Dan itulah sebabnya dari dulu juga timbul ide misalnya ya, supaya ibu kota tuh bisa dipindahkan dari Jakarta. Oke, itu menarik. Ini kan digulirkan kembali wacana itu, bahkan kayaknya tuh sudah one step lebih dari sekedar wacana, sudah ada kajian, bahkan pemilihan sudah dilakukan, presiden sendiri juga sudah meninjau. Otomatis akan ada pembangunan. Kalimantan kan dikatakan juga sebagai paru-parunya Indonesia, bahkan juga dunia. Kalau ada pembangunan, bagaimana? Saya rasa ini kita harus lihat bahwa yang dikonsepsikan ya dengan pemindahan ini adalah bahwa kita ini harus mempunyai suatu pusat pemerintahan dan pusat negara yang fungsinya terbatas. Nah, sedangkan kalau ini tetap dibiarkan di Jakarta, Jakarta ini fungsi-fungsi yang dibebankan kepadanya tuh terlalu banyak, ya. Ibu kota negara, ibu kota pemerintahan, pusat bisnis, pusat industri, pusat jasa, gitu. Udah gitu daya tampung lingkungannya juga sudah jauh terlampaui, sehingga kehidupan makin lama makin gak nyaman. Jadi bebannya terlalu berat. Jadi memang sebagian beban Jakarta tuh harus dipindah. Dan ini bukan suatu hal yang aneh ya.
pemindahan ibu kota ini karena beberapa negara lain sebelumnya sudah melakukannya. Oke. Termasuk Malaysia Rata-rata ya? memang ibu kota baru tuh akan sepi. Nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Dan biarkan yang ibu kota itu menjadi mungkin pusat perdagangan dan lain sebagainya. Tapi pasti ada kontroversi. Nah, untuk menyelesaikan kontroversi atas pilihan-pilihan itu menurut Pak Sarwono ada mekanismenya ya. Misalnya melalui undang-undang tentang ibu kota gitu. Saya rasa pemerintah sangat aware tentang itu karena ini udah lama. Dan kalau kita ke Palangkaraya, kita juga bisa melihat bahwa kota itu memang sudah secara a priori didesain sebagai calon ibu kota. Ya. Planologinya bagus sekali. Oke, jadi sangat pasti sebenarnya ya. Ya mestinya ya. Tapi Pak bicara, Bapak kan ini tidak hanya ya pernah menjadi menteri, tokoh di lingkungan hidup, Bapak juga tokoh politik nih. Makanya terjun panjang sekali perjalanan di politik. Orang mengatakan bahwa perubahan rencana ibu kota dan lain sebagainya karena dikaitkan dengan politik. Dikaitkan dengan politik, tidak nyaman dengan DKI bukan hanya dengan kondisi kotanya, tapi juga dengan siapa yang memimpin, lalu pemilihan dan dalam kacamata Bapak sebagai orang politik juga, terlepas dari kajian dan ini wacana lama, menurut Bapak seperti apa? Saya kira isu pemindahan ibu kota itu dimensinya strategik jangka panjang. Sehingga argumen-argumen yang mengalamatkan dirinya kepada ketidaknyamanan hari ini yang nggak relevan. Gitu. Jadi itu two different things gitu ya. Jadi kalau memang ingin berpendapat tentang pemindahan ibu kota, maka ranah perdebatannya itu harus di tingkat yang strategi. Oke. Pak, sebagai orang yang berkiprah di politik, katanya politik itu ibarat memainkan catur. Melangkahkan salah satu anak caturnya itu harus dengan penuh perhitungan, termasuk tadi ada ya entah itu rumor, entah itu memang benar secara kajian. Nah itu sebetulnya apakah latar belakang apa biasanya seseorang itu akhirnya memainkan catur-catur itu dengan hal-hal yang berbeda? Iya, saya rasa ini ada hubungannya dengan semacam cita-cita ya yang dipunyai oleh sekelompok orang yang menurut mereka perlu diaktualisasikan dengan mendapatkan kekuasaan gitu. Dan itulah yang kemudian menciptakan proses politik situasi seperti itu. Jadi ada beberapa kelompok yang melakukan kompetisi untuk mengaktualisasikan cita-citanya lewat kekuasaan, itu aja. Baik, Pak, perjalanan politik. Pak Sarwono sudah melihat bagaimana perjalanan politik di Indonesia ini. Adakah hal yang berbeda antara pada masa-masa Pak Sarwono muda dengan kondisi sekarang? Tapi tahan dulu, Pak. Kita masih berbincang, masih bersama Pak Sarwono Kussumaatmadja. Pemirsa Duta TV, sangat menarik berbicara terkait kacamata politik dengan tokoh politik tentu saja. Ini tokoh politik kawakan dari zaman Pak Sarwono muda, dari mulai jadi aktivis itu kalau kita membaca referensi tentang beliau sampai terjun ke politik praktisnya dan membandingkan dengan sekarang. Adakah yang berbeda? Apa yang membedakan dengan kondisi itu? Yang membedakan adalah beberapa hal ya. Satu adalah bahwa seorang individu tuh zaman sekarang tidak mempunyai ikatan yang terlalu kuat dengan sistem panutan. Jadi dia relatif independen. Nah cuman walaupun dia independen, dia juga menghadapi hal-hal yang membentuk fahamnya atau pendiriannya itu lewat cara-cara yang dulu nggak ada, yaitu teknologi informasi. Membangun branding sendiri ya. Membangun branding sendiri, kemudian diterima informasi A, B, C, D, E, F, G yang dia harus cerna sendiri. Itu yang dia lihat dan dengar tidak hanya lewat media yang lazim ya, seperti televisi atau radio, tapi juga media yang baru, medsos. Gitu. Jadi saya rasa posisi seorang yang bermain dalam politik itu menjadi lebih kompleks.
Dan itu kemudian menyebabkan banyak sekali orang yang nggak mau tahu, nggak mau pusing. Dia hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang dia sudah yakini secara dalam. Itu aja. Berarti itu juga yang membuat orang mengatakan bahwa sekarang loyalitas terhadap partai itu menjadi kecil, orang mudah berpindah. Kan kemarin saja barusan pileg kan itu ada yang 5 tahun sebelumnya di jaketnya warna apa berpindah jadi apakah memang seperti itu? Memang begitu karena kesempatannya ada. Kalau di zaman saya dulu di Orde Baru Hanya ada 3 ya? ada 3, ya toh. Dan Golkar jelas-jelas jauh lebih atraktif dari yang lain. Jadi ya orang tentunya akan cenderung untuk tinggal di Golkar. Tapi sekarang kan udah Terlalu banyak pilihan. banyak pilihannya. Jadi orang juga mempunyai kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik pada saat itu. Oke. Kalau modal politik, orang ongkos politik lebih tepatnya dalam kaitannya dengan dana dan lain-lain, katanya kalau sekarang tuh orang bilang, wah proses politik sekarang bahkan untuk individu itu tinggi sekali. Kalau dulu memangnya nggak pakai modal politik seperti itu atau sama saja? Kalau di zaman saya di Orde Baru dulu itu duit politik itu urusan bapak besar. Pokoknya kita tinggal mainkan saja gitu ya. Dan kita dikasih alokasi dana. Dan penggunaan dana itu ditentukan bagi kami-kami ini menurut standar yang berlaku di pemerintahan. Karena itu jadinya patuh ya, apa Ya, kata Bapak dan nggak Besar ada itu? orang yang mau main di luar itu. Jadi misalnya untuk DPP Golkar dijatah belanjanya 1 tahun tuh sekian. Untuk Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dilihat provinsinya, wilayahnya berapa besar gitu, tingkat kompleksitasnya seperti apa, populasinya berapa, ada rumusnya. Oh dia perlu segini. Oke, kalau sekarang tuh kan kayaknya jor-joran dari Iya, individu-individu. dan memang saya sempat mengikuti suasana politik semacam ini ketika saya mencalonkan diri untuk calon gubernur Jakarta. Buat saya ini pengalaman yang sangat menyebalkan karena setiap kali ketemu orang politik yang diomongin tuh cuman lo punya berapa, gua dapat berapa. Itu aja. Jadi apa visi misi itu Nggak penting, nggak penting, nggak ditanya. Yang penting naik dulu gitu ya. Oke. Berapa gitu. Modalnya. Wani piro gitu ya. Oke. Karena seorang calon gubernur misalnya itu kan harus dapat persetujuan, approval dari misalnya pimpinan-pimpinan partai di tingkat cabang. Jadi kita harus kalau nuwun ketok pintu ke orang-orang itu. Gitu. Dan itu Rata-rata yang diomongin begitu. Oke. Baik, Pak, ini menjadi menarik. Dalam kacamata Bapak sendiri, akhirnya demokrasi zaman sekarang dengan zaman, kalau yang dulu kan otomatis sangat ditentukan oleh si Bapak besar ini yang mengatur budgetnya, ibarat kita yang sebagai pemodal utama. Kalau sekarang bisa banyak pemodal, tapi tetap pemodal-pemodal juga, atau bisa jadi pribadi yang memodali. Nah, dari pelajaran demokrasinya, sebetulnya lebih sehat yang mana, Pak? Saya kira yang penting adalah pendanaan itu harus diatur secara lebih ketat melalui undang-undang tentang pendanaan partai politik. Dan negara juga harus menyisihkan biaya untuk kegiatan partai politik itu. Dan juga harus mempunyai norma-norma yang jelas untuk menentukan batas atas dan batas bawah dari pendanaan itu seperti apa gitu. Dan harus ada prosedur-prosedur untuk melaporkannya. Bahwa dana itu selalu harus besar untuk politik yang memang tidak tercegahkan. Hanya saja setiap insan yang atau partai yang bermain dalam politik itu harus bisa secara terang benderang menjelaskan dari mana duit itu berasal, untuk apa duit itu digunakan gitu. Jadi walaupun itu kan bisa saja di otak-atik ada yang tertulis. Jadi harus ada akuntabilitas yang jelas secara hukum gitu ya. Nah, hukum mengenai Tapi kalau mending-mendingan secara pelajaran demokrasinya sebetulnya kondisi yang mana yang paling sehat secara demokrasi, yang dulu atau yang sekarang? Ya sehat untuk zamannya itu kan beda ya, Jadi beda. tergantung kebutuhannya ya. Zaman Pak Harto misalnya di puncak kekuasaan beliau tahun 80-an, ya suasananya sangat sehat sekali buat dia karena dia waktu itu lagi seger-segernya.
Dan kemudian dia juga adalah seorang presiden yang sangat cerdas dan rajin, ya, dan sangat menguasai persoalan. Tapi begitu dia menjadi orang sepuh, kemudian kondisinya berubah ya? Kondisinya berubah karena sebagian besar kemampuannya sudah tidak ada. Kemudian saat ada generasi baru yang tumbuh, yang tidak punya pengalaman bersama dengan dia dan ingin menjatuhkan dia. Itulah hidup, itu life cycle-nya seperti itu. Baik, sebagai tokoh politik, sebagai tokoh lingkungan, dalam melihat, kan karena bahkan kebijakan-kebijakan lingkungan juga katanya sekarang tidak lepas juga dari kebijakan-kebijakan politik. Nah, Bapak sendiri kalau melihat, mengamati, dan sekarang kan masih sebagai Dewan Penasehat, artinya ya secara action masih bisa melakukan masukan dan lain-lain. Itu apa, ada perubahan nggak sih, Pak? Ada perubahan, jadi artinya pemerintah sekarang, Pak Jokowi ya, dan sahabat saya Menteri Siti Nurbaya itu mempunyai tekad politik yang kuat untuk katakanlah membereskan rejim lingkungan ini untuk melakukan dua hal, yaitu satu adalah apa yang disebut koherensi kebijakan, yang kedua adalah apa yang kita kenal sebagai kebijakan korektif. Nah, kedua ujung tombak kebijakan ini yang dilaksanakan dengan cukup konsisten dan menurut saya cukup keras, dan sudah menampakkan hasil-hasilnya karena di dunia internasional kemampuan kita untuk mengendalikan deforestasi diakui, kemampuan kita untuk mengendalikan kebakaran hutan juga diakui, dan juga kita sudah dipersiapkan untuk menjadi pusat studi lahan gambut sedunia. Gitu. Jadi orang respect lah buat kita. Bukan berarti bahwa banyak soal yang sudah diselesaikan, itu juga enggak, ya. Masih banyak sisa-sisa soal yang diselesaikan. Tapi setidaknya progresnya bagus. Progresnya gitu ya? bagus, ya. Ya. Kalau ke kementerian yang Bapak kan kalau tidak salah itu pertama kali ya, ketika Kementerian Perikanan dan Kelautan itu Bapak pertama kali menggawangi dan terus akhirnya berlanjut sampai yang sekarang. Adakah Bapak melihat sebuah perubahan-perubahan? Ini karena kan kacamatanya Bapak di beberapa dekade gitu ya kan. Itu melihatnya seperti apa? Saya kira yang patut dukung ya dan dikasih salut begitu ya, adalah tindakan tegas pemerintah khususnya Bu Susi dalam menindak pencurian ikan, yang dia nggak takut sama siapapun kelihatannya gitu. Tenggelamkan begitu ya kalau Susi, oke. Cuman yang menjadi pekerjaan rumah untuk sisa waktu yang ada buat Bu Susi adalah bahwa urusan kementeriannya itu tidak hanya sekedar itu. Tapi kementerian itu juga harus menegakkan sistem yang didasarkan pada planning, ya, executing, budgeting, controlling, yaitu ada rumusnya lah ya. Dan itu yang harus lebih dirasakan oleh orang banyak. Jadi manajemennya yang harus mendukung itu ya, Pak. Jadi orang harus ngerti lah apa sebetulnya yang dia kejar selain menenggelamkan pencuri-pencuri itu gitu. Agar lebih efektif hasil ya. Tapi sebesar apa sih sebetulnya potensi di lautan kita, Pak? Ya gede sih, karena Indonesia kan negara kepulauan paling besar di dunia, di mana 2/3 wilayahnya itu adalah laut. Cuman 1/3 wilayah kita yang daratan, ya. Dan kemudian Indonesia Tengah dan Timur itu lautnya itu dari segi keanekaragaman hayati itu paling kaya di dunia. Itu Great Barrier Reef di Australia yang digembor-gemborin orang tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang kita punya. Oke. Artinya kalau itu diungkit dan ya, jadi luar biasa, ya? saya sih mau merubah ya cara orang Indonesia tuh merumuskan kehendaknya. Kita terlalu sering ngomong kita harus meninggalkan atau mengejar ketinggalan kita. Saya ingin merubah itu. Saya ingin mengatakan kita harus menampilkan keunggulan kompetitif kita. Oke, dan itu termasuk yang ada di lautan kita. Karena banyak sekali keunggulan kompetitif yang tidak pernah kita pakai karena kita terpaku untuk hanya
mengejar tertinggal. ketinggalan. Jadi Padahal kalau dikejar tertinggal, yang lain tanpa kejar terus saja tertinggal ya. Jadi akhirnya kita jadi orang minder, merasa selalu lebih rendah dari orang Cina, orang Arab, orang Eropa. Baik, ya. Padahal sumber daya alam kita Luar biasa. Itu jadi modal ya, Iya, Pak. Ya? iya. Baik, kalau flashback sedikit terkait Pak Sarwono, saya lihat Anda ini lulusan teknik sipil. Tapi lebih banyak berkiprah di politik dan akhirnya di lingkungan. Sebetulnya kesalahan apa yang terjadi? Kita tunggu dulu Pak Sarwono. Silakan kopinya dulu. Kita masih akan kembali, kita bedah kenapa Pak Sarwono menjadi seperti sekarang. Kita kembali sesaat lagi masih bersama dia. Pemirsa Duta TV masih dengan Pak Sarwono. Kita tahu kalau misalkan bahkan di Wikipedia juga sudah tertulis. Kalau kita googling ya akan kelihatan Pak Sarwono lulusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung. Tapi sipil-sipilnya apa Pak? Yang dikerjakan dengan kayaknya lebih banyak di politik kalau lihat referensi googling deh. Ya itu kan khas kelakuan orang ITB. Oke. Terkenal dalam banyak hal kecuali teknologi kan. Teknologi. Dan Bapak memilih jalur itu ya pada akhirnya? Ya nggak tahu ya milih atau terjerumus, saya nggak ngerti lagi. Tapi kenyataannya begitu. Mulai melakukan activity dalam arti mungkin aktivitas di lapangan dan lain sebagainya itu sejak Kalau sebagai insinyur, saya hanya bekerja selama 4 tahun. Nah udah gitu memang lebih banyak di politik, di DPR. Total di DPR tuh saya hitung 17 tahun. 17 ya. Di pemerintah sebagai menteri 12 tahun. Kemudian di DPD RI 5 tahun. Jadi total 34 tahun. Dengan hal yang berbeda ya? Berbeda-beda tapi ya politik lah. Politik. Oh. Kalau backgroundnya, apakah ketika masa di perkuliahan memang jadi aktivis? Iya, memang jadi aktivis. Di masa-masa ya. Bapak itu masa-masa agak bergejolak juga, berlawanan. Biasanya anak ITB kan sukanya berlawanan dengan pemerintah saat itu. Iya, nggak suka diatur lah. Nggak suka diatur. Akhirnya diatur sama orang lain juga sih gitu ya. Tapi ya akhirnya itu memang perjalanan hidup saya banyak diwarnai oleh pergolakan pada waktu itu. Gitu, jadi aktivis. Nah kemudian sudah itu ya momentumnya membesar, akhirnya ya udah di situ. Apakah Bapak termasuk seseorang yang tadinya penentang, lalu dikasih peran, lalu jadi penurut, Pak? Pada masa itu masa Orde Baru. Kan dulu mungkin waktu mahasiswa sebagai kritikus kepada pemerintah Orde Baru saat itu, lalu dikasih tempat di Golkar, lalu malah menjadi penurut, atau bagaimana saat itu? Ya ada, menurut saya begini, pilihannya adalah dua ya. Berperan di luar sistem atau berperan di dalam sistem ya. Nah akhirnya saya dan kawan-kawan dari Bandung nih ya, karena pilihan teman-teman di Jakarta beda. Yang di Bandung tuh milih untuk berperan di dalam sistem. Disebut nurut, iya, tapi disebut ngelawan juga bisa juga iya. Makanya, jadi sebetulnya bukan anak baik juga ya di dalam itu? Ada batasnya. Itu yang saya sebut koridor tengah. Jadi kita bermain politik itu di dalam koridor yang memang menciptakan peluang bagi kita untuk bermain. Jadi belak-bolaknya sini aja gitu. Jangan nabrak yang sini, jangan nabrak yang sini. Dan batasnya tuh jelas. Kalau nabrak yang sini, lo cilaka loh, gitu ya. Yang sini nih apa? Ideologi, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila segala macam. Jangan juga nabrak yang ini, cilaka juga. Ini keputusan Big Boss ya? Pak Harto harus jadi presiden. Jangan nyebut orang lain. Nah, kalau kedua hal ini dihormatin, ya kita berada di sini cukup banyak sebetulnya yang bisa kita lakukan. Dan ini saya tulis di buku. Di bukunya apa, Pak? Namanya Menapak Koridor Tengah. Tadi dibagi-bagi di acara di Tahura gitu ya. Nggak tahu tuh masih ada sisanya nggak ya. Kalau udah habis ya dicari di Gramedia gitu. Bisa. Murah kok. Nah, ketika bicara tadi perjuangan berada di tengah gitu lah. Yang penting koridor kiri kanannya daripada berjuang kayak pendekar mabuk lalu jadi nggak bisa bergerak. Nah, itu kan biasanya bertentangan dengan yang
sangat idealis Pak. Mungkin Bapak akan dicap, wah ini masuk ke dalam sistem lari ini. Bagaimana memberikan pengertian bahwa perjuangannya tetap dibawa? Saya pikir itu kembali kepada diri kita sendiri ya. Apakah kita memancarkan kelicikan, ketulusan, atau apa begitu. Karena dalam prakteknya, dalam hidup saya mengarungi politik ini, saya tidak pernah punya kesulitan komunikasi dengan siapapun, termasuk dengan orang-orang yang waktu itu jelas-jelas menentang Orde Baru. Gitu sering diskusi, ketemu, nggak apa-apa. Artinya malah menjadi diplomatnya ya untuk menyelesaikan. Ya, kadang-kadang ada hikmahnya juga. Kadang-kadang memang kita tetap saja dengan pendirian kita masing-masing, tapi suasana saling menghormati dan suasana bersahabat itu tetap. Jadi sepakat untuk tidak sepaham gitu ya. Oke. Nah, ketika masuk di dalam lingkup perpolitikan itu dan akhirnya menjadi pejabat lah ya, dengan beda-beda background gitu ya. Ada di Dewa, Legislatif, ada menjadi eksekutif, bahkan terakhir DPD gitu kan. Itu kan ada beda-beda fungsi, beda-beda ini. Bagaimana Bapak menempatkan, apakah tetap sebagai Sarwono yang tidak berubah atau memang fleksibel terhadap tugas itu? Ya, misalnya ketika saya ditunjuk jadi Menpan ya, itu kan baru sama sekali. Bapak termasuk membidani banyak menteri, kementerian ya? Ya, jadinya ya saya dengerin aja staf saya, belajar dari mereka, nanya-nanya gitu. Akhirnya bikin deal sama mereka, dealnya gampang. Saya bilang kalian kasih dukungan teknis untuk tugas politik saya kasih dukungan politis untuk tugas teknis kalian. Dan kita nggak perlu secara pribadi saling suka satu sama lain. Yang penting deal kita jalan. Selesai. Jadi itu menarik, tidak perlu saling suka, tapi yang penting pekerjaan selesai ya. Berita pertama yang saya tangkap ketika saya pertama kali jadi menterinya adalah begini. Dari kalangan birokrasi itu ada omongan tentang saya yang kira-kira begini bunyinya. Bikin dia betah, bikin dia seneng, supaya apa aja yang kita sodorin dia taken tanpa terlalu banyak nanya. Gitu. Wah. Berarti karena Bapak tuh terkenal kritis berarti ya? Nah, jadi memang begitu, kita dihibur ya. Dinina bobokan, nanti ujung-ujung suruh tanda tangan begitu. Apa aja yang disodor di meja gitu ya. Saya bilang nggak bisa begitu. We don't have to like each other. Saya bilang nggak usah. Yang penting adalah saling dukung, dan saling dukung itu pengertian saya begini. Oke. Tetapi untuk kondisi itu, ketika tidak ya boleh Bapak membenarkan dan memperbolehkan untuk tidak harus saling bahasa anak muda sekarang kagak perlu cinta lah gitu loh, tapi tetap goalsnya jalan. Tapi bagaimana membentuk sebuah tim menjadi sebuah tim yang solid? Tadi kan goalsnya harus selesai. Begitu kelihatan ada hasilnya, orang semangat. Gitu. Misalnya salah satu hal yang ditunggu oleh birokrasi adalah tumbuhnya jabatan-jabatan fungsional. Begitu goal satu, goal yang lainnya, itu semangat kolektifnya di kantor itu jadi bagus sekali. Dan itu melahirkan ide-ide baru gitu. Di dalam perjalanan politik Bapak juga pernah berada pada keadaan waktu zamannya Gus Dur akhirnya terpilih adalah poros tengah. Nah, itu seperti apa ceritanya? Sebetulnya ya saya nggak begitu artinya kabinet di poros tengah kan? Nggak ikut sih dalam itu. Jadi saya waktu itu justru sedang menyiapkan diri untuk ikut S3 di luar negeri. Dan saya udah bilang sama Gus Dur, saya udah bilang sama Bu Mega, saya nggak minat masuk kabinet. Tiba-tiba nama saya diumumin sama Gus Dur, gitu, menjadi sama Bu Mega ya, menjadi menterinya Gus Dur, Menteri Eksplorasi Laut. Nah, jadi saya datang ke Gus Dur, saya bilang karena cuman berdua, saya sama dia, saya bilang Gus, kalau ada ajudan saya bilang Bapak Presiden kan gitu, Gus. Saya kan udah bilang, saya ini nggak mau jadi menteri. Kok diumumin juga sampai jadi menteri? Nah, Gus Dur bilang, situ lupa ya, katanya. Kan dulu saya udah bilang, kalau saya jadi presiden, sampean jadi menteri saya. Lah kapan, Gus? Kan tahun 86 waktu sampean sekjen, coba. Jauh sebelumnya. Akhirnya saya ingat memang dia ngomong gitu. Pernah begitu, Jadi, sedekat apa sih
Pak Sarwono kan, Mas Sarwono juga terkenal dekat dengan Bu Mega dan juga artinya komunikasi politiknya bagus ya, komunikasi mungkin pribadi juga bagus dengan Gus Dur dan Bu Mega. Ya dengan Gus Dur dari dulu dekat ya, sejak beliau baru pulang dari luar negeri, kemudian ikut penataran P4 bareng, saya jadi sekjen, kita sering ketemu karena Gus Dur juga sangat dekat hubungannya dengan Pak Sudarmono, Ketua Umum Golkar waktu itu, jadi nggak ada jarak lah. Oke. Padahal kan zaman itu Gus Dur itu termasuk tokoh yang agak dibidik oleh Orde Baru. Ya dibidik dan dirangkul juga begitu. Ya. Jadi tarik ulur ya. Berarti Bapak termasuk yang mengkomunikasikan ke situ? Ya jadi artinya saya sama dia nggak ada soal lah. Secara falsafah itu tatanannya sama begitu ya. Termasuk dengan Bu Mega? Bu Mega ya saya berusaha sopan. Oke, sebuah satu kata tapi banyak makna. Baik, kalau kita melihat sekarang, apa yang menjadi aktivitas selain tadi sebagai Dewan Penasihat di KLHK, aktivitas harian yang dilakukan oleh Pak? Ya saya udah selesai dengan memoir jilid 1, sedang mempersiapkan yang kedua, itu satu. Yang kedua, ya komunikasi. Ya ceramah sana, ceramah sini, kemudian juga memberikan advice ya kepada banyak pihak ya, apakah itu bisnis, kemudian organisasi sosial, apakah itu badan-badan pemerintah gitu, siapa saja yang memerlukan pikiran saya, dengan senang hati saya layani begitu. Pak, mohon maaf kalau boleh tahu usia Bapak sekarang berapa, Pak? 76. Boleh ya, kita 76. Dengan pengalaman yang begitu panjang, jadi menteri, jadi ini. Kenapa nggak Bapak istirahat aja sih Pak? Kok masih ke sana kemarin? Ini kayaknya ke Kalsel sendirian juga, nggak ada pengawalan dan lain sebagainya. Apa sebetulnya yang Bapak cari? Istirahat tuh melelahkan. Istirahat tuh melelahkan, kenapa Pak? Bayangin bengong-bengong sendiri, nggak tahu mesti ngapain, kan menjengkelkan gitu. Oh gitu ya. Mendingan banyak temen, lantas kita sibuk gitu. Jadi hidup kita nih gitu. Tetapi di dalam kan ada orang yang hidupnya tuh dengan plan. Apakah hari ini dengan perjalanan hidup Pak Sarwono itu juga merupakan apa yang dicita-citakan, apa yang diplankan oleh Pak Sarwono? Tapi tahan dulu Pak, kita masih ngobrol, masih bersama Pak Sarwono. Pemirsa, kadang kita belajar itu bisa dari banyak hal, termasuk dari orang yang punya banyak pengalaman. Pak Sarwono ini. Pak Sarwono di usia yang 76 masih gagah begini, pergi sendiri ya Pak ya? Kemana-mana sendiri? Ya pakai kapal terbang ada pilotnya. Iyalah ya. Tapi tanpa ajudan, tanpa pendamping. Kenapa Pak? Kan biasanya walaupun sudah tidak menjabat di kementerian, biasanya ada lah ya yang asisten, paling nggak satu gitu. Kenapa Pak Sarwono kok jalannya sendiri aja? Kebiasaan dari dulu. Oh, ketika di kementerian begitu juga nggak terlalu? Ada sih yang ngurusin, tapi nggak terlalu intens seperti orang lain gitu. Nah itu apakah kehidupan Bapak dari mulai tadi ada aktivis terus jadi ini, itu merupakan sebuah plan kah atau gimana sih, atau kebetulan-kebetulan? Nah kalau riwayat hidup saya ditulis, sepertinya ada plan. Tiba-tiba begitu ya, seperti terunut. Ngalir gitu ya, tapi kalau itu diceritakan apa yang tertulis itu, ini penuh dengan apa ya, dadakan, penuh dengan peristiwa-peristiwa yang tidak terduga, gitu. Dan penuh dengan yaitu hikmah, gitu. Penuh dengan hal yang harus disyukuri, yang menyedihkan, jadi makanya itu semuanya harus ditulis. Dan itulah menjadi kenangan. Pak, di dalam kehidupan kan orang tidak selalu sukses saja, pasti ada dinamikanya. Adakah kondisi yang paling menurut Pak Sarwono itu adalah kondisi tersulit bagi Pak Sarwono, dan bagaimana Pak Sarwono akhirnya bisa mengatasi dan bahkan mungkin bangkit untuk bisa memberi inspirasi orang sekitarnya? Ya pernah sih, seakan-akan dunia ini mau runtuh gitu ya. Terancam dikeluarkan dari DPR, belum punya rumah, gitu. Itu karena apa? Karena main di koridor tengahnya tuh nggak gitu rapi gitu loh. Agak nembak-nembak. Nah gitu.
Ya akhirnya saya merenung, saya pikir ya ini mungkin awal dari satu babak baru, ya udah kita jalanin aja gitu. Jadi ambil positifnya. Ini yang bikin saya lebih tenang. Itu self talk atau ada orang lain atau siapa yang membantu Banyak Bapak untuk keluar dari merenung sendiri, ya. Gitu. Jadi artinya setelah itu dapat rumusnya ya lebih tenang lagi. Dan akhirnya dari titik yang nadir rendah itu saya dapat surprise yang luar biasa karena 3 tahun setelah saya mengalami itu saya ditunjuk jadi sekretaris jenderal DPP Golkar. Dari kondisi ketar-ketir ya. Dalam usia 40 tahun. Sipil, umurnya baru 40, jadi sekjen Golkar. Padahal sekjen Golkar itu biasanya dijabat oleh militer, umurnya 58, pangkatnya mayor jenderal. Oke, karena pasti persetujuan Pak Harto ya? Ya, tunjukkan langsung. Pura-puranya dipilih, begitu kan gitu. Tapi kenapa saat itu Bapak akhirnya terpilih? Ya, kemudian saya tahu bahwa Pak Harto menganggap saya orang yang harus di situ untuk merencanakan rezim politik baru yang dicirikan oleh sistem multipartai. Jadi istilah beliau, Golkar itu harus disiapkan untuk bisa bersaing dengan partai-partai lain yang namanya saja belum kita tahu. Oke, artinya sebetulnya sudah ke depan juga ya, Pak. Jadi secara visinya itu memang Pak Harto luar biasa juga ya. Pak, kalau kita bicara tadi ya, ada gejolak, ada perjalanan hidup. Guru politik dan guru kehidupan Pak Sarwono itu siapa sih Pak? Yang menjadi inspirasi Pak Sarwono? Ya kalau senior saya di Golkar ya misalnya Pak Bung Rahman Toleng ya. Nah itu peranannya besar. Ya dia yang menjadi pemandu bagi saya. Kemudian juga abang saya Mokhtar, itu juga banyak sekali hal-hal yang bisa digali dari dia. Yang lainnya ya saya rasa Pak Harto juga banyak hal-hal yang bagus dari beliau. Cuman dia kelamaan aja jadi presiden gitu aja. Andai kata beliau berhenti tahun 88 itu akan menjadi presiden yang amat sukses gitu. Ya jadi dari tiap orang tuh selalu ada yang bisa dipelajari. Oke, artinya kita harus berterima kasih terhadap sebuah pelajaran-pelajaran dalam setiap etape ya Pak. Nah kalau berpikir atau menentukan bagaimana orang ini kan kadang-kadang setelah dia sukses menjabat, ketika turun itu menjadi post power syndrome. Kalau Pak Sarwono sendiri pernahkah mempersiapkan safety landing lah ibaratnya begitu agar agar tidak post power syndrome itu? Saya rasa sederhana sekali, dari awal pun kita tahu jatuhnya perkara ya kayak gitu. Oke, jadi artinya nggak ada yang spesial gitu ya. Dari awal kita udah tahu nanti habis 5 tahun kita ini berhenti. Jadi pasti ada ujungnya. Ada ujungnya ya. Tapi entah kenapa banyak orang yang kayaknya nggak ngerti-ngerti gitu. Jadi saya sendiri heran. Yang ngerti-ngerti itu apa yang dilakukan mereka biasanya? Nggak tahu, petantang-petenteng terus, marah-marah, ya nyalah-nyalahin keadaan gitu. Gitu. Jengkolnya aja dipakai terus gitu ya. Padahal udah nggak laku lagi tuh jengkol gitu, kan nggak ngerti saya. Jadi Pak Sarwono ketika menjadi pejabat-pejabat di berbagai posisi itu apa sih yang keseharian yang dilakukan Pak Sarwono atau tampilannya seperti apa? Biasa aja, artinya nggak berusaha menjadi diri saya sendiri begitu ya. Rada cuek gitu ya, nggak demen diurusin terlalu jauh sama orang gitu ya. Itu aja. Konsentrasi sama apa yang perlu dikerjakan gitu. Dan juga berusaha supaya yang perlu dikerjakan itu dikerjakan sebaik mungkin gitu. Pak, bicara regenerasi, baik itu regenerasi anak politik maupun anak sendiri, bagaimana Pak Sarwono memberikan dorongan-dorongan? Apakah apa yang dilakukan itu juga ditularkan atau bagaimana mereka berkembang? Saya kira sebagai orang tua, saya dan almarhumah istri saya tuh berusaha menanamkan nilai-nilai hidup yang baik. Dan karena kami berdua sibuk waktu itu, maka kami melakukannya di meja makan.
dengan apa yang kami sebut sebagai quality time. Gitu. Sedemikian rupa sehingga ketika anak-anak saya sudah besar, mereka pesan kepada almarhumah istri saya dan saya, "Pak, Mah, jangan jual ini meja, karena kami merasa dibesarkan di atas meja ini melalui percakapan-percakapan kita 2 kali sehari. Sebelum berangkat sekolah dan begitu pulang ke rumah pada malam hari itu kita kumpul." Disitulah tempatnya. Ya, dan kita nggak ngomongin orang, nggak ngomongin kekayaan, kita ngomongin gagasan, nilai, apa yang benar, apa yang enggak, apa yang pantas, apa yang enggak gitu. Dari situ apakah menghasilkan sarwono-sarwono muda? Nggak bisa, artinya tiap orang kan punya dirinya sendiri. Tapi yang membesarkan hati adalah sampai sekarang mereka kelihatannya benar, artinya nggak aneh-aneh. Ada yang gitu. terjun di politik? Nggak ada, belum. Dan tidak dipaksakan juga oleh Pak Nggak Sarwono? dipaksakan. Jadi juga. hanya Iya. diskusi ya. Apa yang mereka ngerti, apa yang baik, apa yang nggak baik, apa yang benar, apa yang enggak, apa yang pantas, apa yang nggak pantas itu apa yang ngerti gitu aja. Oke, kalau di zaman sekarang kan ya, kita lihat di zaman sekarang itu kalau ayahnya sudah mau turun, anaknya harus mewarisi, harus ini, itu menurut Mas Sarwono seperti apa? Iya, nggak ada. Karena saya nggak punya apapun yang diwariskan, jadi nggak usah diurusin gitu. Oke, artinya biar Kalau orang lain kan ada partai yang harus Oke, diwariskan iya, ya. Mungkin ada benernya dia mikir gitu. Kalau saya sih enggak. Oke. Terhadap partai yang membesarkan Pak Sarwono, Partai Golkar kekinian dan saat ini, masihkah Pak Sarwono ada touch ke sana? Enggak, simpel aja masalahnya karena mereka yang sekarang menjadi tampuk pimpinan di Golkar itu jarak generasinya terlalu jauh dengan saya. Banyak di antara mereka tuh masih di SMA ketika saya sekjen Golkar. Jadi saya pikir ya udahlah gitu. Saya udah cukup berada di situ, ya silakan aja mereka menjalankan. Oke, tapi sebagai orang tua, kita memposisikan Pak Sarwono orang tua dari anak-anak politik di Golkar. Misalkan ada hal yang berubah, terjadi perpecahan dan lain sebagainya, nggak sedih Pak? Apa yang dibangun, apa yang dijaga, apa yang dilakukan sewaktu dulu, lalu sekarang menjadi berbeda jalurnya? Saya nggak pernah sedih karena saya nggak merasa pernah punya ownership di situ ya. Berapa persen saham saya itu saya nggak pernah hitung gitu ya. Dan jangankan itu ya, apa yang saya punya secara material aja, itu saya siap untuk lepas tiap saat kalau perlu gitu. Jadi ngapain gitu punya obsesi tentang semacam itu. Jadi saya udah pernah di situ, berbuat sebaiknya. Kalau sudah waktunya tiba untuk tidak berada di situ, ya udah. Jadi biarkan dia gitu. tumbuh dan berkembang sesuai daripada dengan saya memaksakan diri untuk bicara dan dengar orang-orang yang jaraknya begitu jauh usianya dari saya. Jadi ngotot-ngototan nggak jelas ya Pak ya. Oke, baik. Ke depannya, apalagi yang ingin dilakukan oleh Pak Sarwono di luar yang rutin-rutin tadi masih di penasehat di KLHK? Adakah mimpi-mimpi yang masih ingin diwujudkan atau diselesaikan oleh Pak Sarwono? Ya, misalnya yang menarik perhatian saya adalah bahwa salah satu isu strategik di kita ini adalah soal pangan. Dan setelah mempelajari masalahnya, kelihatannya cara kita produksi pangan itu harus jauh berbeda dengan cara kita melakukannya di abad ke-20. Nah, jadi saya tertarik untuk mendalami itu. Nah, akhirnya saya kumpul sama anak saya, sama teman-teman mereka gitu ya, membahas konsep-konsep pertanian masa depan yang ternyata metode-metodenya, logikanya, cara berpikirnya itu beda sama sekali dengan pertanian yang kita kenal di abad ke-20. Itu bikin saya sangat tertarik begitu. Oke, dan ini bisa membantu bangsa ini juga untuk bisa jadi mandiri ya ke depan. Baik Pak Sarwono, rasanya pasti ingin menggali, tapi tidak terasa 1 jam sudah kita berbincang. Terima kasih untuk inspirasinya. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa Duta TV, ketika kita tahu di dalam setiap etape pasti ada akhirnya, maka kita tidak akan jumawa dalam menjalankan setiap etape tersebut. Saya Diana Rosyanti, sampai jumpa.